Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bayam rapat-rapat, tak lupa disiram setiap hari. Kalaulah salam saya tidak dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, hadirin sekalian serta teman-teman seperjuangan calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Indah pelangi di senja hari ketika melihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis. Dari sana Allah turunkan hujan yang deras dan juga gerimis. Bahkan menciptakan dua mata untuk menyaksikan Dewan Juri yang ganteng, cantik, dan manis. Zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Zat yang maha penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli dia pejabat maupun rakyat. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual madu sampai Pak Nebu, dari tukang patri sampai bupati, dari penjual bubur sampai gubernur, dari para pengamen sampai presiden. Semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala, salawat bertangaikan salam senantiasa tercurah kepada seorang tokoh yang telah mengubah dunia. Seorang orator yang tidak pernah berkata kotor. Seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor. Seorang orator yang membawa kita dari zaman unta, zaman kuda, hingga zaman Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar hingga nikmatnya telur dadar. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, tak lain dan tak bukan Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, ada yang sudah mengenal saya belum? Kalau belum, saya punya pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, di sampingnya ada penjual kentang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lanjut pantunnya ya. Matahari pagi sinarnya terik, langitnya indah berwarna biru. Dewan Juri yang ganteng dan cantik, saya Zakiara dari SD Gegulu. Sekarang sudah kenal saya kan? Nah,
Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Jalan-jalan ke pantai selatan, mampir warung membeli bakwan. Para hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan pesan kebaikan. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, nikmat Allah tidak selalu berwujud kekayaan harta. Kita masih diberi sepasang mata untuk melihat indahnya dunia. Kita masih diberi sepasang telinga untuk mendengar ceramah agama. Kita masih diberikan hidung untuk mencium aroma. Kita masih diberikan mulut untuk berbicara. Kita masih diberikan lidah untuk merasa. Kita masih diberikan tangan untuk meraba. Terlebih kita masih diberikan nikmat iman dan Islam di dalam hati kita. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sampai-sampai tidak terhitung jumlah dan bilangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlah dan bilangannya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ada 3 cara. Yang pertama, bersyukur secara batin. Artinya kita meyakini bahwa segala nikmat dan rezeki yang kita dapatkan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur secara lisan. Artinya kita senantiasa mengingat Allah sambil memujinya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Artinya menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, untuk mendorong hambanya agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan menambah nikmat apabila kita pandai dalam bersyukur. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah, seperti dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Kadang diberikan kebahagiaan, kadang diberikan kesedihan. Lantas, janganlah kita berputus asa dan tidak bersyukur dengan keadaan kita. Apapun yang datang dari Allah,
adalah penyempurna amal kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang artinya, segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan darinya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan bersyukur hidup akan lebih tenang karena kita merasa cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Nikmat yang terbesar bukanlah nikmat harta dunia, tetapi nikmat iman dan takwa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan. Melihat mobil mewah melintas di tepi jalan, banyak khilaf dan salah, mohon untuk dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.